Pendidikan kewarganegaraan merupakan ilmu yang membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi seperti organisasi sosial, ekonomi, dan politik dengan individu-individu dan dengan negara. Pendidikan PKN pertama kali dikenalkan di dunia sejak tahun 1790. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Soekarno atau yang lebih dikenal dengan istilah Sipik. Penerapan Sipik sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi Pendidikan Kewargaan Negara pada tahun 1968. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan resmi masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia pada tahun 1968 saat terjadi pergantian tahun ajaran yang di awalnya Januari sampai Desember dan diubah menjadi Juli sampai Juni pada tahun 1975. Nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Lalu mata pelajaran PMP diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dilansir dari buku teori dan aplikasi pendidikan kewarganegaraan pada tahun 2021 oleh Sapriyadi dan kawan-kawannya, landasan historis pendidikan kewarganegaraan berangkat dari upaya dan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Ada beberapa poinnya, diantaranya perjuangan pahlawan dari berbagai pelosok negeri untuk melawan penjajahan, munculnya berbagai pergerakan melalui pendirian organisasi pemuda seperti Taman Siswa dan Budi Utomo, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai perwujudan tekad dan semangat pemuda untuk bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada masa penjajahan, pemuda telah berjuang untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang dilakukan atas dasar Pancasila sebagai sarana atau wasilah dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai luhur. Hakikat pendidikan kewarganegaraan juga dapat dikatakan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam membela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa serta negara. Secara umum, pendidikan kewarganegaraan atau yang disebut juga citizenship adalah mata pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Menurut para ahli, yang pertama Henry Randall White pada tahun 1790 mendefinisikan pengertian PKN secara teoritis sebagai ilmu tentang kewarganegaraan. Hubungan antar manusia baik secara individual maupun kelompok atau hubungan manusia dengan negaranya. Terus yang kedua ada dari Gigi Chogan. Menurut Gigi Chogan dalam buku Citizen Education tahun 1998, pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran secara formal maupun informal yang berlangsung di keluarga, organisasi keamanan, organisasi kemasyarakatan, media, dan sebagainya yang membantu membentuk totalitas warga negara. Adapun yang terakhir yaitu David Carr dalam bukunya yang berjudul Citizen Education and International Cooperation pada tahun 1999 menyebutkan bahwa secara luas pendidikan kewarganegaraan adalah proses yang mempersiapkan pemuda atas peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kita harus melawan. Kita harus melawan.
Pengertian kewarganegaraan menurut para ahli. Kesatu, menurut Daryono, kewarganegaraan adalah isi pokok yang mencakup hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu, secara khusus negara, yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Kedua, menurut Wolhoff, kewarganegaraan ialah keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sejumlah manusia yang terkait dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial budaya, serta kesadaran nasionalnya. Ketiga, menurut Koswausi, kewarganegaraan ialah ikatan hukum antara negara dan seseorang. Ikatan itu menjadi suatu kontrak politis antara negara yang mendapat status sebagai negara yang berdaulat dan diakui karena memiliki tata negara. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan. Keempat, menurut KBBI. Menurut KBBI, kewarganegaraan adalah yang berhubungan dengan warga negara atau keanggotaan sebagai warga negara. Masyarakat Madani. Pendidikan kewarganegaraan merupakan cabang ilmu politik yang membahas tentang kebangsaan dan kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan masyarakat bermoral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir, berseni pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli yang pertama ada dari Muim 1994 mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial. Dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua ada dari Hefner menyatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat modern yang bercirikan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan. Menurut Mahasin pada tahun 1995 menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris yaitu civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas Dei yang artinya kota ilahi dan society yang berarti masyarakat. Dari kata sipil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Oleh sebab itu kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota yakni masyarakat yang telah berperadaban maju.
Yang keempat, menurut Munawir pada tahun 1997 sebenarnya berasal dari bahasa Arab atau madani. Kata madani berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madani yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan demikian, istilah madani dalam bahasa Arabnya mempunyai banyak arti. Konsep masyarakat madani menurut Majid pada tahun 1997 kerap kali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan yang sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur. Dan yang terakhir ada menurut Hall pada tahun 1998 mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita, suatu komunitas yang dapat terjewantahkan dalam kehidupan sosial. Pada masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan. Ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, adanya ruang publik yang bebas. Ruang publik selalu tersedia sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua, demokratis. Masyarakat dapat saling berinteraksi dengan tidak memperhatikan suku, ras, dan agama. Yang ketiga, toleran. Sikap yang dikembangkan dalam masyarakat menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, pluralisme, keberagaman masyarakat yang tetap terjaga dalam ikatan pertalian. Yang kelima, keadilan sosial, hak dan kewajiban setiap individu seimbang dan terbagi secara proporsional dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat madani memiliki atribut. Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, bersatu dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, demokratis konstitusional. Yang kelima, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, berbineka tunggal ika. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedelapan, mencintai perdamaian dunia. Jadi, kesimpulan dari hakikat dan pengertian pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para warga negara muda untuk mendorong peran aktif mereka di masyarakat setelah mereka dewasa. Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa negara. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan. Yang membedakannya adalah hak-hak untuk aktif dalam berpolitik. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Contoh secara hukum berpartisipasi dalam politik. Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Pada intinya, masyarakat madani yaitu mereka golongan masyarakat yang beradab, berperi kemanusiaan, menguasai ilmu pengetahuan, unggul dalam hal teknologi. Di Papua semakin eksotis.